yang akan kita diskusikan beberapa menit ke depan adalah peralatannya, prinsip kerjanya, apa itu ekogenitas, apa itu jendela akustik, apa itu orientasi gambar, nanti lebih bagaimana kita membaca gambarnya, kemudian panduan penggunaannya, persiapan dan teknik. Yang paling penting sih paling bawah tekniknya yang applicable. Jadi ultrasound teknik diagnostik, imaging menggunakan gelombang suara. Jadi nanti kualitas gambarnya, keterbatasannya dia, keunggulannya dia sangat bergantung pada gelombang suara. Keterbatasan dia adalah apa? Kalau ketemu udara, nggak bisa merambat di udara. Gelombang suara paling bagus merambat di padat air nomor terakhir. Jadi konduksi, konveksi, baru terakhir radiasi kan gitu ya. Kalau fisika SMP dulu. Jadi ketika ketemu udara, gambarannya antaranya akan paling jelek. Nah, jadi struktur-struktur tubuh kita komposisinya beda-beda sehingga akan memberikan pantulan balik dari gelombang suara itu berbeda-beda. Makanya kita bisa mengenali gambar yang berbeda-beda di layar USG gitu ya. Dasarnya seperti itu. Cara kerja ya besar ya. Jadi ini dengan alatnya akan mengirimkan gelombang suara dipantulkan balik oleh organ yang terkait dengan berbeda-beda gelombang balik pantulnya. Reseptornya berupa suatu kristal namanya piezoelektrik. Kalau ditanya apa itu piezo saya juga nggak tahu, tapi dari piezoelektrik setelah teman-teman di masalah di bagian teknik nanti diterjemahkan di alat ini dan di secara program secara komputasi program diamplifikasi kemudian dibaca gradien-gradiennya membentuk suatu citra atau image. Jadi kita bisa lihat layer-layernya. Kapan kita perlu periksa USG? Nyeri perut, saya bilang tadi ya. Jangan semua dispepsia, jangan semua bilang dispepsia sih, dispepsia, gastritis. Gastritis susah sekali ya, gastritis bilang dari USG itu sebenarnya ada susah sebenarnya. Tapi bisa aja, cuma ada susah. Nyeri perut itu indikasi, terutama kalau kita kenal dispepsia atau nyeri perut dengan alarm sign, penurunan berat badan, ada BAB hitam, anemis pasiennya, kemudian disertai dengan asupan yang sangat terganggu. Nah, itu atau ada keterlibatan organ lain itu alarm sign. Kemudian penapisan pada asimptomatis pasien-pasien MCU. Jadi teman-teman praktek klinik tidak cuma terima pasien sakit, ada yang kreatif bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan karena perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan MCU pada karyawan-karyawannya tiap tahun. Nah, jadi pasien asimptomatik kalau ketemu SGBT-nya tinggi, kalau ketemu body mass index-nya tinggi, kalau ketemu ada nyeri perut berulang pada anamnesis bisa dilakukan penapisan. Itu juga penyakit liver, kuning, perut membuncit, stigmatosirosis misalnya, pemantauan pada penyakit liver yang blood diagnosis untuk mengevaluasinya, dan ini yang paling penting terbaru adalah trauma abdomen. Teman-teman juga IGD tadi ya dok ya, ini di RSUD, di rumah sakit, puskesmas, datang-datang malam habis ketabrak sepeda, ketabrak mobil gitu atau jadi perut. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan yang berasal. Pastikan dulu tidak ada akut abdomen, perdarahan, ada perdarahan yang bebas di perutnya. Ada tekniknya namanya FAST dulu dibilang, fokus assisted ultrasound. Jadi tempat-tempat tertentu kita cari untuk mencari ada perdarahan atau enggak. Ya, Tempat-tempat kalau sekarang namanya EFAS extended yang ditambahkan di paru. Nanti ada kita akan perkenalkan juga. Apa untungnya ultrasound? Non invasif, nggak pakai sakit, nggak pakai insisi, nggak pakai, jadi nggak perlu impor konsen yang berlebihan, gitu ya. Nggak seperti CT scan kalau kontras harus impor konsen, nanti takut ginjalnya terganggu misalnya gitu. Nggak seperti barium enema kita perlu takutnya kayak diare, tapi ada alergi zat kontras misalnya gitu. Ronsen pun ada radiasinya. Kalau ultrasound gelombang suara, non invasif, real time. Ini boleh dibilang satu-satunya yang bisa memantau pergerakan yang dalam kondisi bergerak. Betul lihat hasil CT scan gambarnya diem, ronsen gambarnya diem, mau pakai kontras pun gambarnya diem. Tapi kalau mau bicara kontraktilitas real time. Nanti salah satu manifestasi yang paling penting adalah kalau kita menilai IPC, indeks vena cava inferior. Jadi saya dulu ingat sekali contoh klasik yang saya sering ceritakan adalah saya pernah dapat pasien, usia residen, pasiennya hamil tapi hipertiroid, kemudian kan palpitasi tuh, nah dia 110, 120, dokter nanya, ini palpitasinya karena masih hipertiroid atau karena orangnya dehidrasi? Pertanyaan simpel, tapi jawabnya bingung, gimana bedainnya gitu.
Gimana membedakannya? Dengan anamnesis susah, tanya kan itu variatif. Pemeriksaan fisik, ya orang hamil, ada bekas, ya susah memastikannya. Tanya produksi urin, nggak saklek juga. Jadi saya ambil USG, saya lihat vena cava inferiornya. Vena cava inferior itu kan pembuluh darah vena yang masuk ke jantung ya. Kalau orang-orang dengan dehidrasi, IPC-nya kecil, aliran darah baliknya kecil. Sebaliknya orang-orang yang overload, kalau orang yang tiroid kan, orangnya tiroid, kemudian dia tiroid heart disease, dia akan cenderung gagal jantung kan. Kalau gagal jantung kan jatuhnya overload. Kalau overload IPC-nya lebar. Jadi ketika dia tarik nafas harusnya IPC itu lebar, dan ketika dia buang nafas harusnya IPC itu kecil. Tarik nafas, darah baliknya banyak, dia akan lebar. Tapi kalau dia buang nafas kecil, harusnya IPC itu bisa begitu. Nah, pada pasien itu IPC-nya mengecil banget, jadi masih dehidrasi sebenarnya. Gitu. Kita itu satu manfaatnya. Jadi hanya USG yang bisa kayak gitu. Kenapa? Dia bisa lihat tuh bergeraknya itu, kita bisa lihat. Pas dia tarik nafas kecil gitu, begitu dia buang nafas membesar, begitu dia buang nafas langsung mengecil sekecil-kecil. Nanti kita bisa lihat di pasien IPC seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini orang gagal jantungnya masih overload, ini orang dehidrasi, masih kurang cairannya. Nanti kita bisa lihat dengan USG saja. Nanti kita bisa lihat. Nah ini satu bukti real time bisa kita lihat. Cepat, aman, ya aman karena nggak ada tindakan invasif. Cepat, tergantung operatornya. Kalau udah USG 2 tahun 3 tahun, sampai 2 hari 3 hari pasti lama gitu. Tapi itu learning by doing dan by time aja. Cost efektif, boleh dibilang modal awal ya cuma alatnya, itu gel ultrasound cuma itu aja. Tisu gampang kalau pakai tisu, pakai lap biasa juga bisa, nggak masalah gitu. Pun pasiennya bisa suruh bawa sendiri. Jadi cost efektif. Tidak perlu yang berkhusus, paling cuma puasa saja, nggak ada yang lain-lain. Organ dan jaringan lunak termasuk yang bisa diperiksa sangat efektif dengan ultrasound. Anatomi 3 dimensi, kalau 3 dimensi tentu saja kalau kita bilang 3 dimensi tergantung alatnya ya, ada yang 3D dan tidak 3D dengan probe-nya. Tapi at least dengan kalau kita sering melakukan USG di otak kita juga bisa tuh menskemakan secara 3D kan, kita bisa sweeping dengan teknik fanning, nanti dari berbagai sudut kita bisa nilai, oh ini ginjal rupanya kalau dari tengah dia begini, dari kanan begini, kita bisa bayangkan seperti itu. Tapi kalau alatnya 3D, memang punya 3 dimensi ya bisa 3 dimensi beneran keluar di gambarnya. Nah kalau untuk yang paling bawah ini namanya fibroscan, dia kekerasan kekakuan jaringan. Ini oleh sirosis kalau pernah dengar, transient elastografi itu baik gelombang suara juga, tapi fibroscan namanya. Jadi keras atau tidaknya liver pasien dengan hepatitis kronis, pasien dengan kapan hepatitis B diobati, kalau sirosis, kalau dikompensated, dan buktinya adalah kalau elastografinya meningkat, jadi F3, 4 itu mulai diobati, contohnya begitu. Jadi prinsipnya pakai ultrasound juga, cuma dia hanya menembakkan untuk keras atau tidaknya saja. Nah ada kelemahannya, kan dia pakai gelombang suara. Penetrasi buruk kalau penetrasi ya, kalau penetrasi kan menembusnya jelek karena tulang padat, nggak bisa lewat sama sekali. Tapi ya di sisi lain kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat putih sekali jadinya, karena nggak tembus sama sekali gelombang suaranya. Dan tapi yang repot kalau ada udara itu dia scatter, nyebar, jadi gambarnya menjadi buram dan tidak bagus untuk dinilai gitu kalau ada udara. Akurasinya tergantung operator. Tadi saya bilang yang udah 2 tahun, 3 tahun, udah 10 tahun sampai baru 2 minggu ya pasti berbeda. Tapi itu kan only matter of time, hanya masalah waktu. Yang baru kerjaan 2 minggu, nanti begitu 2 tahun ditekunin, itu jadi 2 tahun juga. Itu masalah experience saja. Nah satu lagi adalah transdusernya macam-macam. Kalau CT scan ya alatnya satu, bisa ngecek kepala sampai kaki, apapun alatnya satu. Kalau USG ya, kalau mau lihat jaringan lunak, transdusernya pakai yang linear. Kalau pakai abdomen pakai yang curve, objek pakai yang curve bisa. Kalau 3D pakai yang bulat itu, yang dome itu. Kalau yang mau lihat ke dalam pakai transvaginal. Jadi probe-nya berbeda-beda. Nanti tergantung. Tapi kalau yang nanti abdomen itu termasuk versatile, bisa digunakan berbagai target. Ini macam-macam USG, nggak cuma yang kita lihat sekarang. Nggak cuma seperti ini, nggak cuma yang seperti ini di rumah sakit, mungkin seperti ini. Udah ada yang hal seperti ini. Dulu teman saya ada yang, jadi kalau dia ronde bawa USG ultrasound ini, lihat, udah ada yang pocket seperti ini, tapi kita terbatas jadi kemudian. Nah, di alatnya nanti teman-teman harus familiar sama yang namanya probe. Kalau saya bilang probe atau transducer, maksudnya yaitu handheld-nya itu probe, transducer. Kalau ada macam-macam kan transducer,
Kalau buttoningnya paling yang penting ini gain, putih atau tidaknya seberapa kuat kita masukkan sinyal suaranya. Kemudian nanti ada ini gain juga. Ini kalau gain ini yang secara otomatis terprogram. Jadi kalau ini bisa kita atur, yang ini kita atur, wah ini kurang jelas, kita atur langsung satu secara umum. Nah kalau ini yang per lapisan, kalau ini per lapisan. Jadi kan terus itu berapa lapis. Nanti bisa sentimeter 1, sentimeter 2, 3, 4, nanti bisa kita atur gainnya masing-masing. Kalau ini kayaknya nodulnya di dalam nih, sentimeter 2 atau 2 meter kita tambah. Ya, bisa diatur nanti. Mode ini modenya nanti mode agak berbeda. Nah, sudah disampaikan di depan, transmisinya baik kalau padat dan lunak, tapi terhambat jika ada udaranya. Jadi ultrasound sulit menjelaskan apa terjadi di dalam organ berlumen. Dalam lambungnya ada tumor apa enggak, ada luka apa enggak, di dalam ususnya ada, susah karena ada udaranya di dalamnya gitu ya. Jadi sulit. Terus tidaknya kita bisa mengeksplorasi sebab-sebab lain. Tapi kalau ekstrim, masanya besar sekali gitu ya bisa juga kelihatan. Cuma kalau polip 1 cm, tumor 1,5 cm gitu ya susah, harus persiapan khusus dan hoki-hoki yang dapatnya itu. Tapi karena tadi di dalam lumen itu ada gasnya, ada udaranya sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Nah, tapi untuk organ padat sangat bagus sekali, organ padat apapun, liver, spleen semuanya sangat bagus sekali. Nah, tulang mental tidak bisa mentok, jadi begitu gelombang suara kena tulang atau ada pasang ada orif di kakinya gitu ya, tidak bisa ditransmisikan. Nah, nanti ada teknologinya. Ini masing-masing organ beda-beda. Ada yang nanti namanya anekoik, ada yang namanya hipoekoik, ada yang campur-campur, ada yang hiperekoik. Anekoik kalau hitam total, namanya anekoik. Kita jumpai kapan? Pembuluh darah, vena, arteri, nanti gambarannya anekoik. Anekoik hitam total. Tapi bedanya apa? Kalau arteri berdenyut, kalau vena tidak berdenyut, dan kalau ditekan dia bisa kolaps. Contohnya, kalau otot berberes-beres, hiper. Kalau lemak juga berberes-beres tapi lebih longgar. Tulang cenderungnya hiper dan putih total gitu ya. Kalau saraf ini agak sulit, dia campur-campur seperti otot. Nah ini contoh di batu empedu. Batu empedu itu, kantong empedu itu selalu menjadi contoh yang khas karena kantong empedu itu ada jaringan lunaknya, ada cairannya. Kalau ada batu ada padatnya. Jadi kalau padat kan ya padat ya mineral ya. Kalau mineral dia gelombang suara dari atas nggak bisa lewat, jadi nanti hitam di bawahnya. Ininya batu sehingga gelombang suara pun masuk nggak bisa tembus ke belakang. Jadi kita sebutnya bayangan akustik shadow. Ada masa hiperekoik, ada akustik shadow, hampir pasti batu. Kalau polip, misalnya polip di kantong empedu ada hiperekoiknya tapi tidak ada akustik shadow. Salah satu ciri khasnya begitu. Nah ini tadi masing-masing jaringan punya perbedaan masing-masing. Yang ini cenderungnya adalah ekogenitas yang meningkat atau hiper, lebih putih warnanya. Kalau diafragma, sinus renalis itu bronchiolisis ya di bagian tengahnya. Kemudian udara di saluran cerna. Jadi makin kesini agak sedikit lebih tidak hiper, limpa, liver, pankreas. Nah, satu organ yang punya pembanding kedua-duanya adalah ginjal. Renal cortex, renal medula itu di satu organ yang bersamaan ada struktur yang hiper dan hipo sekaligus secara normal. Kalau liver kan homogen, limpa homogen. Kalau ginjal punya dua struktur yang berbeda, ada korteks, ada medula. Itu termasuk harus kita diferensiasikan. Korteks, renal, diferensiasi korteks dan medula ginjal nanti harus kita diferensiasikan. Nah ini membedakan. Jadi kalau diafragma hiper, kalau ini sudah hipo banget, pembuluh darah, bladder, jelas nyaris anekoik. Jadi kali hipo, iso, hiper. Dok, berarti itu kalau begini, apalagi dibilang ada iso sama, berarti masalah pembandingan. Iya, masalah pembandingan dengan jaringan sekitar sebenarnya. Menjadi lebih ekoik atau hiperekoik, berarti ada yang kurang ekoiknya, ada pembandingnya. Jadi tetap kita harus bandingkan. Jadi misalnya kita lihat liver ya dengan jaringan sekitarnya. Nah, ini bagaimana kita membaca proses. Yang udah teman-teman yang udah pernah ultrasound pasti sudah paham. Jadi kalau ini misalnya pada pasiennya, probe-nya kita letakkan di abdomen dengan marker di sebelah kanan, gambaran di sinar yang masuk seperti ini, set dilihat segitiga dari atas dimasukkan sinyal suaranya ke bawah, tampilan di gambarnya seperti ini. Jadi kita seperti melihatnya dari bawah.
ya kita melihat dari kaki gitu. Orangnya tidur terlentang, sinarnya di perut, kita seperti melihat dari kaki, sama kayak baca CT scan sebenarnya. Cara membaca. Jadi yang tampil di sini adalah penampang lintang dari impuls yang kita keluarkan dari ultrasound sini. Jadi kayak baca CT scan sebenarnya, kayak baca penampang lintang dari bawah gitu ya. Irisannya itu seperti dari bawah. Jadi bagaimana kita membayangkan anatominya itu ya jadi penting. Gitu. Berarti kalau kita memahami ini, kita tahu mana yang depan, mana yang belakang, dan posisi di gambarnya seperti apa. Marker jadi penting. Kenapa? Kalau markernya di sebelah kiri ya gambarnya nanti kembali ke sana. Kalau markernya di sebelah kanan ya nanti gambar seperti ini. Yang standar marker sebelah kanan di sebelah kanan arah. Jadi marker sebelah kanan. Jadi gambarnya seperti ini standar. Apa yang kita otak-atik di situ ya frekuensi ini jenis transducer. Kalau frekuensi tergantung jenis transducer digunakan, mati dalam. Dan game control ini tadi saya bilang lapisan-lapisan tadi fokus itu area kayaknya ada misalnya ada masa di 2 cm, ini kita bisa fokuskan atau zoom di 2 cm tersebut. Jadi fokus kedalaman ini juga ada zoom, ini hal yang hampir sama. Kemudian gain ada 2 bin, nanti kita jelaskan di alat sambil gimana meletakkan di dua layar biar irit dan bisa kita bandingkan antara 2 gambar yang terkait. Apa itu freeze untuk capture, kemudian measurement mengukur penting untuk kita lakukan juga. Pasien kalau USG apa persiapannya? Yang penting puasa. Tapi puasa sebenarnya tujuan utamanya untuk kalau kita mau lihat gallbladder, nyeri perut, nyeri ulu hati berulang, kan kondisi female perempuan gemuk 40 tahun ke atas, wah batu nih jangan-jangan. Habis makan gorengan sakit, habis makan gulai apa gitu sakit gitu. Jangan batu perdu. Nah, kita wajib dia puasa. Dapat kita mau menilai gallbladder. Tapi tidak terlalu perlu puasa kalau kita mau periksa organ padat sebenarnya. Hepar, lien, ginjal, atau darurat. Pasien habis ketabrak, nyeri perut, ada memar di perutnya, nyeri tekan ada, perdarahan enggak ya, jangan suruh puasa dulu. Ya, langsung aja dilakukan gitu ya. Itu darurat. Tapi kalau kita yang elektif dan yang kita cegah batu perdu, kolesistitis, itu kita perlu punya waktu untuk dipuasakan dulu sampai 8 jam. Untuk meriksa hepar, lien, ginjal pun sebaiknya tetap dipuasakan supaya udara di saluran tengah tidak terlalu banyak jadi tidak ada penghalang gitu ya. Tapi itu masih bisa ditoleransi. Buli-buli sebaiknya penuh. Jadi 1 jam sebelum dilakukan USG, 1 atau 2 jam sebelum ultrasound suruh pipis dulu, suruh kencing dulu aja. Habis itu jangan kencing lagi sampai nanti USG gitu. Ya jadi nanti ibu USG jam 8, pipis terakhir jam 6, nanti jangan pipis lagi. Jadi nanti kita bisa lihat bulinya cukup penuh. Ini jadi kontras buat uterusnya, jadi kontras buat prostatnya buat yang laki-laki, supaya kita bisa menilai prostat uterus lebih baik. Gitu. Dan kalau bulinya penuh, kita nanti kalau bisa ada bayangan akumulasi cairan, kita bisa kenali oh ini yang buli, ini yang di luar. Jadi kita bisa lebih jelas lihat. Kalau bisa penuh. Dan sediakan media kontak atau gel. Tadi ada soalnya gel untuk ultrasound. Ya, larut air itu pasti. Kemudian gunanya apa? Mencegah udara di antara transfusi permukaan kulit. Kenapa? Karena gelombang suara merambat paling jelek kalau ada udara. Jadi supaya nggak ada gap antara transducer yang melengkung itu sama permukaan jaringan yang kita mau periksa sama kulit gitu ya. Itu nggak ada udara sehingga gelombang suara yang dari transducer bisa full semuanya keluar ke dalam jaringan. Jadi mencegah udara. Ya. Nah ini sekarang teknis ya. Fanning, ada yang namanya fanning. Fanning itu jadi kalau kita melakukan ultrasound nggak boleh kaku pergerakannya. Jadi kita bisa menggerakkan ya dok ya. Menggerakkannya bisa kanan kiri, depan belakang, bisa bisa sebelah kiri kanan dan bisa begini. Rotasi muter begini. Jadi benar-benar probe itu kita arahkan sedemikian rupa sehingga bisa mengcover seluruh permukaan dari organ yang kita mau evaluasi. Kalau cuma satu potongan ini kan irisan aja. Tapi kalau kita lakukan ambil sudut-sudutnya, angle-nya, dan itu aksisnya 3 tadi. Megangnya kayak pensil gini, kemudian bisa kita putar kanan kiri pakai ini, kemudian bisa kita putar begini, bisa juga kita atas bawah ke atas ke bawah. Nanti di sini kita bisa pending semuanya. Nah itu
kita bisa menilai bahkan dengan melakukan satu teknik satu posisi saja kita bisa melihat jalannya sebuah pembuluh darah. Kalau ilustrasi di sini seperti itu. Pas di satu dia angle satu di bawah sini, angle dua naik. Kita bisa lihat dengan melakukan fanning, kita bisa sepanjang pembuluh darah ini ada sumbatan kah, ada trombus atau lain-lain kita bisa contohnya di sini. Di organ pada juga bisa. Ada namanya teknik training. Dan teknik kompresi apa ditekan itu kalau misalnya ada kista bisa masuk gitu berarti cairan gitu kan. Pembuluh darah kalau vena dikompresi dia akan kolaps, contohnya begitu. Jadi kompresi, dan kemudian kompresi juga penting untuk menyingkirkan gas. Jadi kalau di atasnya ada udara saluran cerna, misalnya dia puasa tapi banyak ngomong, pas akhirnya ngobrol saya marah-marah gitu kan, gasnya banyak di perutnya, rokok misalnya gitu kan, gasnya banyak. Tekan aja, pertamanya nggak jelas, kita tekan agak lama sampai 1 menit 2 menit, nanti gasnya akan menyingkir sehingga lebih jelas gambaran ke bawahnya. Jadi kompresi menjadi teknik yang juga penting untuk kita lakukan. Kita kenali, kita bisa lakukan. Nah ini posisi. Kalau kita sebut mid scan berarti maksudnya di tengah. Ini namanya longitudinal sesuai aksis begini, dan di tengah namanya middle scan. Ini irisan atau posisi pertama yang biasanya kita perkenalkan untuk kita lakukan. Middle scan di tengah dulu, dan di tengah. Transversal, longitudinal dari sumbu tengah tubuh, mid scan atau middle scan. Kemudian kalau saya selanjutnya biasanya setelah middle scan kita geser ke samping, ya, ke samping, kita langsung ke sebelah kanan atau axillaris midline, mid axillaris ventral. Dan kalau midline kan sesuai dengan garis posisi di tubuhnya. Kalau posisi di permukaan tubuhnya kita letakkan biasanya kita sebut interkostal atau di sela-sela iganya. Kenapa? Kalau di segi iganya kan tulang kan enggak tadi ya, udah tulang suara mantul balik, jadi nggak bisa tembus ke dalam. Jadi ya sebisa mungkin kita posisikannya jangan melawan, jangan perpendikular, jangan tegak lurus menantang si rusuknya itu, ambil celahnya. Nanti udah sampai celahnya, settle, baru fanning di situ, Nanti kita bisa mengeksplor di dalamnya, di balik tulang rusuk. Ini namanya interkostal, di sela-sela iga. Ini sebelah kiri. Kalau kita mulai limpa sebelah kiri, interkostal 78 atau kostal yang paling bawah untuk posisinya. Ini longitudinal. Tadi kan mid scan itu di tengah ya. Mid scan itu longitudinal di tengah. Kalau yang bisa juga tidak di tengah ya, namanya longitudinal aja. Kita lurus dengan sumbu tubuh, sejajar dengan sumbu tubuh. Longitudinal, atas bawah, kranio kaudal posisinya. Transfer melintang, horizontal atau transversal. Ini transfer scan. Dari sini bisa turun, nanti sesuai posisinya di mana. Transfer, longitudinal, mid scan, interkostal posisinya. Dan ini namanya subkostal. Subkostal itu di bawahnya sela iga paling akhir. Ini arcus costae, dia di bawahnya lagi. Nanti kita akan tunjukkan langsung di alam. Jadi ada interkostal di sela-sela iganya, subkostal di bawah iga yang paling akhir. Ini biasanya kalau kita melihat liver, evaluasi liver secara menyeluruh, vena hepatit, zona zonasi, nanti di situ. Subkostal, interkostal, transversal, mid scan, jangan dulu, nanti kita langsung hands-on. Oblik ini kalau agak miring di tengah, ya ini artnya ya, ini nanti dinamis kapan dibutuhkan. Kadang posisinya terlentang, kadang posisinya duduk, tergantung. Kita mau cari tampar ada jantung, ya pastinya duduk juga boleh. Jadi tidak harus berbaring sesuai kebutuhan. Kadang-kadang kita butuh direct posisi, kadang-kadang nggak selalu. Left itu miring kiri, miring kanan. Kadang-kadang kita kalau pasiennya terlentang untuk menilai masa susah. Kalau menilai ini kalau di kanan masih mudah sih. Kalau di kiri biasanya, kiri karena split itu di belakang sekali, selaris posterior, ginjal lebih ke bawahnya lagi, itu kadang-kadang kita perlu pasien dimiringkan lateral cubitus. Itu posisi-posisi yang kita perkenalkan sampai hands-on. Cara pegang alatnya kayak pegang pensil, disarankan. Ya kalau mau digenggam boleh sih, tapi motorik halusnya jadi agak kurang dan tidak luas gitu ya, seperti itu. Dan kadang perenggangannya jadi terlalu kuat atau perut masih jadi tidak nyaman. Jadi dianjurkan pegangnya seperti pensil, kita bisa lebih luas ya, lebih luas di aksis posisinya tadi.
Kemudian gel, dianjurkan gel itu sebenarnya dioleskan di badan pasiennya, bukan di alatnya langsung. Kenapa? Karena sambil marking ke pasiennya, jadi nggak langsung pasiennya lagi diam aja gitu terus langsung tempel gitu, kaget tempel kanan tempel kiri. Dengan memberikan gel, oh yang mau diperiksa sebelah situ, jadi pasiennya siap. Pasiennya tidak kan ada yang sensitif dan kaget, ada yang yang sensasi kaget gitu atau teriak gitu. Jadi sampai kita juga marking yang mau diperiksa sebelah situ. Tapi memang kalau gini agak boros nih biasanya, agak boros. Jadi ngabisin gel terus gini biasanya, jadi cepat habis gelnya. Jadi ya kalau teman-teman mau oleskan di alatnya juga boleh aja sebenarnya gitu ya. Cuma yang dianjurkan dioleskan di badannya, biar kita yang mau tindakan aja marking dulu di badan pasiennya gitu. Marking dulu di situ, bisa di situ. Tapi memang lebih boros jatuhnya. Itu kemudian posisi dianjurkan sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak keinginan ya, apa kidal ya, jadi teman-teman yang kidal ya tetap mungkin dianjurkan dengan gratisnya tetap di sebelah kanan, karena nanti kenyaman posisi pasiennya gitu. Dan mengakses organ-organ tertentu lebih nyaman dari sebelah kanan. Sebelah kanan hadap sana, jangan lihat-lihatan sama pasiennya, boleh sih tapi ya ganggu konsentrasi gitu. Kita matanya ke sana, tangan kiri di meja sini, kanannya di sini gitu ya gitu. Ini rentan untuk terjadi chinlock nih, rentan. Terus ini gambar yang kita lihat tampilan di layarnya ya. Nah, kalau bisa tangan pasiennya begini ke atas kepala. Kenapa? Supaya iganya terangkat. Kalau iganya terangkat, diafragmanya turun, organ intraabdomen lebih mudah dievaluasi, terutama yang bagian atas ya, pankreas, liver itu lebih mudah dievaluasi ketika ngangkat. Masih kurang angkat lagi, suruh tarik nafas dalam, makin turun itu diafragma, makin kelihatan organ intraabdomennya gitu. Ini tadi yang mid-scan contohnya ini mid-scan yang di tengah, ini kita bisa melihat di sini aorta, proksimal gitu ya, seperti ini. Kemudian nanti ini vena cava, bedanya seperti ini. Ini posisinya sama persis, tapi dengan sedikit pending ke kiri, nemu vena, ini vena cava inferior yang saya bilang tadi di IVC contohnya. Jadi kalau saya biasanya mengawali ini trayek pertamanya, terminal pertamanya mulai dengan posisi ini, mid scan atau longitudinal mid abdomen. Taruh dulu kita. Pagi Pak, saya Dr. Iqbal, saya pengawasan USG. Kita mulai ya Pak. Set ke tengah dulu, jadi gak kaget ke tengah. Dan kelihatan pertama apa dari posisi pertama, kita bisa lihat aorta, kita bisa lihat IVC. Detail pas nanti ya soal langsung. Aorta kita bedanya apa bedanya? Ini tebal. Aorta itu tebal, tipis. Pas tarik napas lebar, pas buang napas kecil. Itu pasti vena cava inferior. Kalau aorta berdenyut, tidak terlalu terpengaruh dengan napas dan dindingnya tebal. Itu signifikan sih. Tapi secara posisi di anatomis dia sejajar. Jadi tinggal kita geser-geser sudutnya diangkat sedikit. Setelah dari longitudinal, saya biasanya langsung geser ke aksilaris, mid aksilaris kanan. Posisinya masih longitudinal, saya geser langsung ke sebelah bawah, ke sebelah kanan. Jadi nanti dia aksilaris kanan, bisa anterior, bisa mid. Tapi biasanya saya langsung ke mid dulu, kalau nggak jelas baru maju ke anterior. Di posisi ini kita cari apa? Yang kita cari adalah dua gambaran ini. Nanti kita akan ketemu liver, kan dari atas ini yang perutnya yang set gitu ya, ini depannya liver, ini belakangnya liver, ginjal, ada ginjal di bawahnya sini. Nah, kita bisa lihat dua nih. Nah, di sini penerapan tadi kita bilang isoekoik, hiperekoik, anekoik. Sama nggak nih? Kira-kira sama, berarti isoekoik. Ya. Kalau ini yang meningkat, dan yang normal kira-kira segini nih loh. Kalau ini harus dibalik. Yang kira-kira normalnya seperti ini, nggak putih banget, nggak hitam banget gitu ya. Kalau ini hiperekoik ketimbang yang ginjal, liver hiperekoik ketimbang ginjal, kita harus tulis nanti gambaran liver, parenchyma liver hiperekoik, fatty liver cirrhosis itu semua hiperekoik. Kita lihat permukaannya, kita lihat sudutnya, kita ukur ukurannya, ujung sini ke ujung sini boleh. Ginjal juga gitu, kita lihat ukurannya, kita lihat konteks medulanya masih bisa dikenali atau tidak, pelviokalisisnya yang putih ini melebar atau tidak, kita bisa lihat semuanya. Dengan satu potongan ini kita freeze, atau kita ukur dan kita bandingkan, kita buat seperti sini ya. Kemudian
Di tengah-tengahnya dua ini, liver sama ginjal dipisahkan oleh kantong Morrison spout namanya. Kalau ada cairan bebas itu di situ tempatnya. Ada asites, ada perdarahan ruptur hepar gitu, akan terpisah nanti. Ada garis hitam di sini, ada garis anekoid yang memisahkan kedua organ yang harusnya tidak terpisah ini gitu ya. Kita namanya Morrison spout. Ada cairan bebas seperti itu. Contohnya satu di tengah, mid scan, geser kanan. Saya biasanya langsung putar probe-nya. Tadinya longitudinal jadi transversal, saya langsung masuk subcostal. Jadi kan di sini longitudinal, langsung putar subcostal. Set, geser ke tengah dikit, tengah sendiri. Dari sini ke geser ke tengah ke clavicula. Kita melihat liver dari bawah. Permukaan liver secara lebih menyeluruh. Nanti kita nilai di sini ada nodul atau tidak, ada massa atau tidak, ada aktif atau tidak. Longitudinal, geser ke kanan, putar probe-nya jadi transversal, geser ke subcostal. 1, 2, 3. Posisi ketiganya subcostal itu bisa kita lihat. Kita bisa kena hepatik, kita bisa kena aorta di posisi ini ya. Di sini atau bisa ditampilkan, tapi ya ini tidak bisa ini. Udah subcostal kan masih clavicula, kita geser sampai tengah sekalian. Nah, di posisi yang sama ini kita sambil geser itu kita menilai, kita bisa lihat nanti gallbladder kelihatan. Ini gallbladder seperti bentuknya, liver, gallbladder bisa kelihatan. Nah, ini porta. Karena porta bisa kelihatan dengan nanti ini ada gallbladder di sebelah di atas. Ini CBD sama vena porta. Ada selang kecil di sini CBD, ini vena porta. Tapi yang wajib tahu sini, gallbladder ini nggak boleh luput ya. Ini sering-sering ada masalah. Tadi sudah subcostal, sampai kita geser berarti di tengah lagi. Scan longitudinal, axillaris masih longitudinal, putar transversal masuk subcostal, transversal lagi berarti di tengah lagi di sigmoidois lagi, kembali ke tengah tapi transversal. Yang kita lihat dengan posisi transversal, apa yang kita lihat? Pankreas ini seperti julik, nanti kita akan di sana. Kita cari dulu bertinju aortanya, superior mesenteric artery, vena lienalis, nanti dengan seketika akan muncul pankreas di permukaannya. Jadi kan ada wifi gitu. Bulutan 1, aorta, atasnya ada SMA, vena lienalis, baru atasnya nanti pankreas. Nanti kita bisa lihat di hands on. Ini posisi keempatnya. Jadi dari mid scan longitudinal ke axillaris anterior masih mid scan, putar masuk transversal, geser sepanjang subcostal, berhenti di tengah, masuk ini, kemudian turun ke bawah langsung. Set dari tengah, turun ke bawah langsung. Transversal tapi suprapubik ya. Nah, kalau laki-laki yang kelihatan ini prostat. Kalau bladernya penuh, jelas sekali prostat. Bapak-bapak nggak bisa lutsnya jelas gitu ya, dribbling frekuensi segala macam, kita mau ke prostat, tempatnya di sini. Dari transversal di epigastrik turun langsung transversal ke suprapubik, langsung kita ketemu gambaran ini. Vesika urinaria dengan prostat di bawahnya. Nanti kita ukur diameter kiri kanan, diameter atas bawahnya, atas bawah, diameter kiri kanannya kita ukur. Sudah dapat di situ. Kalau perempuan nanti ya uterus pastinya, tapi tidak protrusi masuk ke dalam ini. Kalau prostat kan memang ada uretra pas prostatika, jadi memang ada yang menonjol masuk ke dalam. Kalau uterus kan ada terpisah, jadi dia kalau uterus ada di bawahnya sedikit. Tapi kalau prostat akan masuk ke dalam. Penandanya justru itu. Nah, setelah tadi transversal di suprapubik, putar lagi kembalikan ke longitudinal. Longitudinal kita dapat apa? Ya, kalau laki-laki prostat dari samping jelas, jadi kita nanti bisa ukur diameter depan belakangnya, nanti kita bisa ukur. Nah, kalau perempuan tampilannya ini, uterusnya kelihatan. Ini kalau yang udah ikut objek posisinya begini kan, posisinya begini. Jadi kelihatan vesika urinaria plus ada uterus di belakangnya, di posteriornya. Jadi kalau laki-laki nanti prostatnya masuk juga ke dalam itu, sambil juga nanti prostatnya sama. Nah, selesai di situ baru kita pindah ke sebelah kiri ke axillaris posterior. Kiri posisinya bisa interkostal untuk melihat limpa, spleen dan ginjal kiri.
Kalau bagus posisinya pasien kooperatif kita bisa dapat semuanya nih, limpa dan ginjal kiri di posisi bersamaan, tampilannya bisa sama seperti ini. Kita bandingkan sama ekogenitasnya, ukurannya kita ukur. Jadi ini mirip seperti liver cuma sebelah kiri gitu. Jadi dari awal lagi mid scan longitudinal, geser ke kanan ke axillaris midline atau anterior, masih longitudinal, putar jadi transversal, geser sepanjang subcosta, berhenti di tengah, di epigastrik, turun ke bawah ke suprapubik, masih transversal, putar longitudinal, selesai, lepas suruh pasiennya miring kiri atau kita menjangkau ke sebelah kiri untuk mulai. Ini posisi terminal ini ya. Trayeknya begitu, trayek pergerakannya gitu biar efisien. Mau losong lompat-lompat ya boleh aja, tapi biar nggak luput urutannya begitu pergerakannya ya. Trayeknya begitu. Nanti kita lihat juga sambil diperiksa ya dicetak otomatis supaya irit dan supaya bisa diperbandingkan, satu layar bisa kita cetak dua gambaran, bahkan bisa 4 kalau nggak salah yang di situ. Kalau 4 kecil-kecil banget, kelihatan kulitnya gitu, kelihatan kulitnya. Bandingin juga susah. Jadi ya dua lah, paling rasional dua. Dan kita bisa bandingin juga, misalnya aorta, vena itu bisa, ginjal kanan sama ini bisa. Jadi bisa bandingin apa yang kita mau bandingin aja. Ginjal kanan, ginjal kiri itu bisa, itu gimana kita aja. Prostat bisa kita satu line 2:2, satu yang transversal, satu yang longitudinal. Untuk ukurannya misalnya bisa jadi tergantung gimana kita mau mencari apa gitu ya. Tapi yang standar kira-kira begini. Jadi satu orang itu kira-kira ya 6 gambar ya, 6 gambar dengan masing-masing dua. Itu secara umumnya. Nah, kemudian ini setelah ini akan lebih spesifik ke masing-masing organ, tapi gambaran garis besarnya yang kita lakukan seperti itu ya. Jurusnya, trayeknya seperti tadi. Posisinya di situ, trayeknya seperti itu, ulangin aja terus. Ulangin, nanti pertamanya nggak tahu nih apa putih hitam nggak jelas gitu, tapi lama-lama oh kalau kesini nemunya ini gitu. Jadi nanti hafal sendiri pergerakan dan cari apa di masing-masing hal dari itu, di masing-masing hal dari istilahnya di masing-masing tempat posisi yang posisi landmarknya itu nanti ketemunya apa. Pertama kalau itu hepar ya, hepar tadi kita bisa evaluasi dari potongan yang kedua ya, yang terbesar diberikan ke atas ini anatomi saja. Kalau udah biasanya lebih spesifik ya subsegmen, karena jelas dia nanti harus tahu masanya di mana, absesnya di mana supaya dia bisa actionnya lebih jelas. Kita nggak perlu sampai di sana. Ini struktur hepar juga yang kita nilai. Kalau USG apa kita nilai ya ukuran ya. Ini karena hepatit nanti kita bisa di posisi subcosta, perbandingan dia dengan ginjal, diameternya diukur. Nah ini kan kita mengukur diameternya begini pada potongan yang seperti ini gitu ya. 13 cm kira-kira normalnya itu. Tapi kalau potongannya begini, potongan ini diperoleh dari axillaris anterior kanan yang longitudinal, potongan posisi kedua nih, ada kedua ketemunya ini kita bisa ukur, tapi ukurnya gini, bukan begini ukurnya. Kalau begini nanti ukur di posisi selanjutnya, ukurnya dari ujung sini sampai ujung sini, top sini, cari yang terjauh aja, set gitu ya, 13-15 cm normalnya. Ini kita bisa bandingin nih livernya sama ginjalnya gimana, parenkim, ukuran dan lain-lain. Nah ini subcostal, kalau mengukur ukuran liver di posisi ini, ukur dari tengah-tengah sini ke sini. Ini 10 cm patokannya, 10-12 cm. Kalau ini 13-15. Ini hepatic pain, yang kayak tadi busana hepatic pain. Ini kalau orang-orang dengan kongesti jantung, kan hepatic pain itu yang langsung setor ke vena cava inferior. Jadi kalau vena cava inferior terbentuk, orangnya gagal jantung kanan terus edem-edem gitu, ininya akan membesar juga hepatic pain-nya. Kalau hepatic pain membesar, livernya agak membesar biasanya, congestive liver namanya. Jadi kalau gagal jantung nih kayaknya kakinya bengkak. Kakinya bengkak kenapa ya? Karena ginjalnya atau karena jantungnya? Cek livernya aja. Kalau ininya besar-besar, IVC-nya besar-besar, kongestif, gagal jantung kanan, itu pasti. Kalau ginjal, ya ginjalnya bermasalah, ginjalnya mengecil, ginjalnya ada hidronefrosis, itu masalah ginjal. Itu kalau masalahnya kan kalau orang bengkak kan edem kan, kalau enggak livernya, jantungnya, ginjalnya, 3 itu aja penyebab terutamanya. Kalau jantung ya itu kita lihat dari IVC dan ini. Kalau ginjal kita lihat struktur ginjalnya. Kalau liver kita lihat liver sirosis atau enggak.
Kalau cirrhosis apa? Kecil. Kalau cirrhosis kecil, lebih kecil dari ginjal ya kadang-kadang, sampai livernya mana gitu, ginjal doang gitu. Karena saking kecil sekali bisa. Ini kan masih normal, lebih kecil dari livernya. Tapi kalau cirrhosis ini kecil dan ini nggak licin begini, udah bergelembung kecil kelihatan. Oh, bapak livernya nih, bapak ginjalnya nih, bapak itu kita bisa definisi terapi diagnostik. Jadi kalau membesar, misalnya hepatitis itu livernya membesar, terus massa juga membesar. Jadi kongestif liver karena gagal jantung kanan juga membesar. Kita bisa lihat bedanya liver yang besar sama liver yang kecil. Ini kecil, kerut, jadi bahkan dia sampai pisah dari diafragma dia, kerut, kecil terus kasar, permukaannya nggak licin, nonjol berlebar gitu. Ya cirrhosis seperti kalau kita dulu belajar di histologi, keras putih dan bernonjol-nonjol tidak seperti itu. Cuma 8 cm. Hepatomegalit kita sebut kalau dari 15 cm, sebelumnya kita bisa lihat nih liver sama ginjalnya, livernya benar-benar kayak jauh di atas ginjal ukurannya gitu ya. Ini sangat besar sekali. Ini beda ukuran, beda parenkim. Ini masih agak halus, ini kasar. Ini kita bilangnya sudah tidak homogen, berbintik-bintik tapi kasar. Contohnya seperti ini. Kalau ini masih relatif kayak blue, masih homogen kita bilang. Tapi kalau ini ini sudah hiperekoid dan inhomogen, permukaannya irregular outline, ada asites di atasnya gitu. Ini beda liver yang besar dan yang mengecil, yang contracted, ukurannya mengecil. Parenkim yang homogen, yang inhomogen, permukaan yang reguler, licin gitu, sama yang bertonjol-tonjol. Apalagi bisa ketemu massa tumor, bisa tumor. Ini sering nih kalau metastasis kayak gini biasanya. Bener-bener kayak bakso gini, bener-bener kayak bakso berjejer gitu, bola gitu. Benar-benar literally seperti itu. Bukan cirrhosis nih kalau gini, ini nodul, multiple nodul. Betulan. Biasanya kalau nggak paling sering metastasis, penyebaran tumor. Jadi kalau kita PF, wah hepatomegalit, kita USG, ini nodul. Nah jelas ini kemungkinan besar sudah metastasis. Bisa HCC, hepatocellular carcinoma bisa, tapi lebih kecil persentasenya. Lebih sering metastasis. Ini bisa ketemu nih, dan ini cukup sering. Ini kalau abses. Bedanya apa? Kalau abses, kalau nodul, massa itu ya padat, bulat-bulat berbagai ukuran dan padat. Batasnya tegas gitu, jelas. Kita bisa lihat nih, batasnya tegas semuanya. Nah, kalau ini abses. Abses itu kan jaringan normal yang inflamasi terus lisis, hancur, jadi rongga nanah gitu kan. Abses kan seperti itu. Jadi batasnya kadang-kadang tidak semuanya tegas. Ini tegas, bawahnya enggak, bawahnya mana batasnya nyampur, nah ini masih proses lisis gitu ya. Jadi terus permukaannya gini, tidak homogen, cenderungnya hipoekoid karena ada darah dan nanah dan lain-lain, tidak padat sekali gitu. Jadi ini abses nih, khas abses. Jadi hipoekoid, batasnya tidak tegas gitu, hipoekoid. Ada yang tegas, ada yang enggak, jadi tidak homogen. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita deskripsikan apa adanya, tampak massa. Di parenkim liver tampak massa, ukurannya sekian, batasnya tidak tegas, permukaannya inhomogen, internalnya inhomogen. Jadi kita bisa lihat ini abses. Ini abses seperti contohnya. Nah, kan ini kan di posisi subkostal dari bawah ya. Yang di bawah ini sudah tambahannya. Yang di bawah ini aslinya posisinya di atasnya liver, bukan di bawahnya liver. Kan kita ngambil posisinya dari bawah ya, jadi yang dekat sama perut kan yang di sini. Jadi ini gambarnya kepala orangnya di bawah sini nih. Jadi kalau perutnya di sini ngambilnya dari subkostal, jadi ini ada namanya efusi pleura namanya. Jadi kalau dari abdomen nemu kayak gini, bukan cairan di perut nih, ini adalah di atasnya liver justru, karena kan perutnya di bawah sini, liver di atasnya, berarti yang di sananya lagi adalah yang di paru-paru kan gitu ya. Jadi perutnya nempel di kulit di sini, ada abses di sini, ada efusi. Ini kalau ada efusi seperti ini makin memperkuat bahwa ini adalah abses. Penyebaran perekentum continuitatum. Jadi dari sini sumber infeksinya meluas menjadi efusi pleura. Biasanya kalau dibuka emphysema biasanya. Nanah biasanya di sini. Jadi dokter bedahnya kerjanya double, klaimnya double BPJS. Dari sini sama dari sini biasanya bikin dua ya. Nah, apalagi bisa ketemu
Pasiennya ibu-ibu gemuk banget, perutnya buncit, sindrom metabolik, DM segala macam. Ini namanya fatty liver. Kita bisa lihat di dua gambaran ini menunjukkan adanya namanya kita sebutnya hepatorenal kontras. Hepar, renal, kontras. Kontras, parenchymnya kontras. Ini yang ekstrim nih, fatty liver yang ekstrim, severe, berat, bener-bener kayak ya begini. Kalau yang tidak terlalu berat seperti ini, jadi ini nggak normal-normal amat juga sebenarnya. Ini sedikit hiperekoid dibandingkan ginjal. Nah, ini sebenarnya nggak normal-normal banget ya, homogen tapi sedikit hiperekoid dibanding ginjal. Artinya dia mulai ada fatty liver di sini. Kalau severe sampai seperti ini, sampai seputih ini ya. Coba ibu-ibu yang gendut hobinya makan gorengan, ngemil mulu gitu ya. Nah, ini fatty liver kita belakangan ini makin sering kita jumpai, makin sering ada. Dan fatty liver kalau secara klinisnya teman-teman mungkin pernah dengar namanya NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, bisa menjadi penyebab terjadinya sirosis juga, yang non-viral, bisa menyebabkan sirosis dan bisa juga menjadi penanda akan ada ya sindrom metabolik, orang yang diabetes dan lain-lain. Itu fatty liver. Apalagi bisa kita temukan di liver banyak trombosis, pembuluh darahnya kan ada hepatic vein, ada portal vein, bisa ada tiba-tiba ada isinya di tengahnya. Kan tadi kosong hitam gitu ya, bisa ada isinya, itu trombosis namanya di situ. Kelihatan, itu bisa kelihatan semua di ultrasound. Kemudian kalau saluran empedu, ini sekarang kita ketemu juga dengan double barrel, tanda sama dengan gitu. Ini adalah portal vein, nah yang sininya ini harusnya kecil, ini karena empedu, badak. Habis ada kecil, ketika dia membesar ukurannya sama, kita sebutnya double barrel, tong berjejer dua gitu, double barrel side. Ini pelebaran ductus intrahepatik. Pelebaran extrahepatik ini CBD. Kalau yang IHBD yang seperti ini. Jadi seperti ini tapi banyak dalam gitu, berlekuk-lekuk itu pelebaran. Ini contohnya intrahepatik yang pelebaran intrahepatik, ini yang CBD. Double barrelnya kayak ini portal vein, ini CBD-nya bahkan melebihi ukuran dari portal vein-nya. Ada tumornya katanya di sini. Ini bisa kita ketemu. Dari liver kita juga bisa lihat kandungan empedu. Ini persiapan diulangi sedikit, adalah puasa dulu sebaiknya. Dan untuk menilai peradangan kantong empedu, jadi nggak cuma bantuin dilihat ada peradangan atau tidak, kita lihat dindingnya 2 mm itu normalnya 2 mm. Jadi kalau 3 ke atas sudah disebut penebalan dinding kantung empedu. Kolesistitis radang empedu, puasa bisa, infeksi bisa, dehidrasi bisa, batu empedu bisa, infeksi di pankreas bisa kalau ada sampai ada sumbatan gitu ya. Jadi kolesistitis patokannya ketebalan dinding kandung empedu 2 mm, lebih dari 2 mm. Ini kandung empedu yang kelihatan gambaran seperti ini, anekoid dengan garis batas tegas sedikit hiperekoid di sekelilingnya. Gitu ya. Ini necknya, ini ya badannya gitu, korpusnya. Ukurannya nggak perlu harus dinilai karena dia variatif sekali. Kita puasa 8 jam bisa, puasa 6 jam kecilan dikit, nggak puasa kempes gitu, habis makan kempes banget, jadi tidak bermakna banyak ukurannya, tapi isinya bermakna. Kalau di dalam kita temu gambaran sesuatu, kita nilai. Ketebalan dindingnya bermakna. Nanti kalau ini kayaknya nanti kalau kolesitis tebal itu nanti dia akan putihnya ini lebih tebal gitu. Lebih tebal, nanti kita zoom, kita bisa ukur berapa milimeter ketebalan. Ini yang sering ketemu juga, nggak boleh luput yang program latihan USG. Ini tampak gambaran, kita deskripsinya tampak gambaran hiperekoid multiple intravesica. Kalau diukur boleh satu-satu atau diukur yang terbesarnya berapa. Nah yang paling penting adalah acoustic shadow. Ini acoustic shadow ini. Habis masanya hiperekoid, batasan tegas, ada ekornya di bawah, ekor kometnya di bawah. Ini namanya acoustic shadow. Ini batu, ini padat pasti, padat yang ada mineralnya, kalsium kan itu, batu pigmen apa kita nggak tahu, tapi yang jelas dia batu. Kalau polip kayak gini bisa banyak juga, batas tegas juga, tapi nggak ada acoustic shadow-nya sama sekali. Dia baru lunak soalnya. Dia nggak ada ekor kometnya, nggak ada. Ada yang bilang comet tail sign, ada yang bilang acoustic shadow. Ini jelas ada, ini pasti batu. Kalau ini polip, tidak ada acoustic shadow. Kemudian ini kalau massa tumor, tapi ya ini nggak tapi tumor jadi kandung empedu dalamnya ada massa padat kayak polip tapi gede banget gitu ya.
tidak ada shadow-nya, tapi kadang-kadang karena padat ada mikro sedikit, ada vaskular meningkat, ya kadang-kadang klasifikasi sudah ada shadow sedikit, tapi kalau besar sekali ya kita pikir masalah. Ini sludge. Jadi sludge itu kantung empedu yang harusnya kosong kayak gini, tiba-tiba ada endapannya. Biasanya garisnya lurus, endapan warnanya hyperechoic, tapi rata gitu. Nah itu namanya sludge, lumpur. Itu yang mengendap itu nanti kalau dibiarkan berlarut-larut bisa jadi batu beneran. Dan biasanya orangnya juga sudah ada simptom sludge, kalau banyak simptomnya sudah ada sludge biliar ya. Itu gejala-gejala kolesistitisnya, gejala jadi kanan atasnya sudah ada. Ini sludge seperti ini gambarnya, penuh gitu, penuh dan seringnya sih air level seringnya kalau sludge. Nah, terus sama dindingnya tebal. Nah ini contoh yang dindingnya tebal nih teman-teman. Ya udah ini contoh yang dindingnya tebal, kelihatan lebih tebal dibanding biasa. Kalau tidak yakin nanti di zoom kita bisa ukur penampangnya berapa milimeter. Oh 4 milimeter, iya nih kolesistitis kita bisa bilang. Ini tadi batu, menggambarkan ini sludge, ini kan yang perlu kan, ini sludge, ini batu nih, ada batu ada sludge, jadi ada aquatic shadow, batas tegas, ada sludge-nya. Kita deskripsikan semua nanti. Tampak sludge, tampak batu, tampak masih batu hyperechoic gitu ya. Nah itu buat biliar. Tadi kita geser posisi keempat, itu ada pankreas, ya kita bisa ukur ya, kaput tadi yang di bagian yang melintang ini, di tengah-tengah sini posisinya. Cari aorta berdenyut, yang kecilan dikit SMA, vena renalis, pankreas, nanti kita kenalkan pasien soal. Dan kita ukur apa? Kalau bisa ketemu semuanya, kepala, ekor, badan, kaput, kampus, kauda, ya kita ukur satu-satu. 30, 20, 30. Jadi 3 cm, 2 cm, 3 cm. Panjang, penampang normalnya. Kalau di kepala kita diameternya cuma 5 cm di depan sini. Jadi ada kanker kaput pankreas misalnya. Kepala seringnya di kaput pankreas. Kalau kampus sekitar sini. Kadang-kadang kita hampir sulit sekali kita dapat tiga-tiganya dalam satu penampang. Karena dia bentuknya kan memang melengkung ya, tidak sejajar gitu. Tapi dengan fanning kita bisa nilai satu persatu dari masing-masing struktur pankreas tersebut. Oke, pankreas kalau kabut ya tidak terlalu jelas gambarnya, tapi di sini ini mungkin besar. Ini vena renalis kecil, tapi kepalanya ada gede di bagian kepalanya, tapi ada kurang jelas. Ini kalau ini kistanya besar. Pankreas, tapi ada lesi hipoiku, kista pankreas cukup sering terjadi. Nah ini tadi tidak terlalu tampil di yang terakhir awal tadi ya, kemarin sering ditanyakan, sering ketemu di kalau sudah abdomen, jadi perut kanan bawah, appendixnya normal apa enggak gitu ya. Ini appendix selalu sulit ketika normal, susah nyarinya. Kenapa? Karena vaskulernya nggak ada, ukurannya kecil, tempatnya di belakang mesenterium, kadang dia di retrosekal, kadang di belakangnya septum, jadi susah. Tapi kalau sabar-sabar pelan-pelan bisa dapat juga. Cara nyarinya jelas di McBurney, umbilical, geser kanan dikit ke bawah. Kalau mau cari penampang yang bulat gini, posisi perutnya adalah transversal. Cari transversal, nanti kita cari pembuluh darahnya dulu, iliaka komunis sebelah kanan. Itu nanti cari aja di atasnya. Ada struktur yang bulat seperti ini, itu tidak lain. Kalau kecil itu adalah suatu appendixnya, penampang appendixnya. Kalau kita pakai longitudinal, kita bisa lihat penampang panjangnya. Tapi tadi bentuknya kan nggak lurus seperti sedotan gitu ya, melengkung-melengkung, jadi kita mungkin nggak bisa dapat satu potongan juga. Kalau yang meradang seperti ini, kalau yang normal seperti ini. Kalau gini kan kadang-kadang skip aja nggak kelihatan gitu ya. Jadi normal gini aja, penampang tempat sudah kurang lebih 3 mm udah. Tapi kalau meradang jadi seperti ini, target sign atau donut sign, seperti donat, tengahnya putih, pinggirnya menebal. Ada mikroperforasi, itu di sekelilingnya, tapi tengahnya hyperechoic sedikit, jadi kayak donat, belum kayak donat, kayak roda, sasaran target atau kayak donat gitu. Seperti itu, di tempat mikro. Ini merah-merah karena dikasih color in Doppler, jadi pembuluh darahnya dilihat. Kalau ini cuma appendixnya bukan yang ini ya, appendixnya yang ini ya, appendixnya gitu ini. Bukan ini pembuluh darahnya, iliakanya. Di zoom jadi besar, nah ini baru kelihatan ya. Ini normal, kecil banget.
Kalau nggak di zoom nggak kelihatan, susah kelihatan. Nah kalau ini yang meradang, dikasih color in, vaskularisasinya meningkat, ada perforance di sekelilingnya, ini pas ditekan sakit, udah makin pasti. Ini contohnya, ini kalau tadi transversal ya, atau aksial tadi nemu seperti ini, diputar longitudinal dapat penampang panjangnya seperti ini. Tapi ini di zoom, kalau nggak di zoom nggak kelihatan. Jadi begitu curiga, zoom besar baru bisa ditahu. Ini di zoom nanti di sini. Nah, di kanan bawah. Tadi sudah, sekarang kita ginjal ya, organ ginjal. Nah, ginjal yang kita lihat apa? Satu ukuran diameter panjang tutup ke tutupnya, pole ke polenya. Normalnya berapa dok? 9 sampai 12 cm, ini 8 sampai 12 cm. Cari aja kalau pas ketemu gambar begini, tadi kanan tadi kiri, dan ujung titik terjauh aja dari pol atas ke pol bawah. Kita lihat penampang lurusnya 8 sampai 12 cm. Contracted kidney, gagal ginjal mengecil. Fibronecrosis stadium 3-4 besar. Kita nanti nilai di sana. Apalagi selain ukuran, kita lihat juga adalah diferensiasi korteks medulanya. Tadi kita bilang di depan ya, ginjal itu punya korteks, punya medula, punya sinus renalis atau pelviocarices. Gagal ginjal akan dideskripsikan, akan tampilannya adalah diferensiasi korteks sama medulanya susah dikenali. Jadi korteks, kalau ini medulanya masih bisa kelihatan nih, medula sedikit masih bisa kelihatan. Jadi pelviocarices, sinus renalis, atasnya ada segitiga medula, atasnya korteks yang lebih homogen. Ini masih bisa dikenali sedikit nih, ini masih ada medulanya gitu ya. Ini korteksnya homogen merata. Di sini ada lubang-lubangnya atau lubang-lubangnya bukan lubang sih sebenarnya, cuma yang berbulat struktur hipoekoiknya medula. Nah di sini kalau di pelvis renalis hiperekoik, hipo, iso, jadi berjejer jadi satu. Kalau masih bisa dikenali, kita akan diskusikan nanti ukurannya gimana, diferensiasi korteks medulanya bagaimana, pelviocalisesnya bagaimana. Itu tiga besar yang harus dilihat dari ginjal. Ukurannya bagaimana, diferensiasi korteks dan medulanya bagaimana, pelviocalisesnya melebar atau tidak. Tiga yang harus dilihat dari ginjal. Kalau ini udah jelas ya, diferensiasi korteks medula. Nah ini kalau gangguan pelviocalises, pelviocalisesnya itu harusnya putih di tengah ini, putih karena pembuluh darah doang, putih gitu ya. Tapi kalau dia melebar, ada sumbatan batu atau tumor di ureter gitu, dia melebar ya. Kalau melebar hidronekrosis tampilannya begini, ada hipoekoik di pelviocalises, ya ada busa gitu. Nah, ini namanya hidronekrosis gitu. Kalau parah sampai begini, sampai lebar di jari udah kelihatan bentuknya, saking lebarnya gitu. Coba balon, dan kayak kandung perut, udah kandung perut. Nih contohnya, ini hidronekrosis masih ringan, masih kelihatan pelviocalisesnya. Ini udah lebih besar, udah lebih stadium 3, udah lebih berat. Jadi ini korteksnya sulit dikenali, korteks medulanya, ukuran mungkin masih normal, korteks medula ini masih bisa sedikit dikenali, ini medula ini korteksnya, pelebaran pelviocalises. Kadang batu kelihatan, kadang enggak, tapi pelebaran pelviocalises. Kadang batu kelihatan, ini batu. Gambaran lesi hiperekoik berbatas tegas diameter sekian disertai akustik shadow. Ya. Di pelviocalises tampak pelebaran disertai dengan adanya lesi hiperekoik sekian sentimeter berbatas tegas, ada akustik shadow-nya batu. Jadi mau orang Jerman, orang mana lihat itu pasti dikira batu duluan. Ya. Kalau kecil-kecil nggak selalu bisa datang. Ini hidrofionekrosis, ini apa ya? Tolopio berarti kan nanah ya. Hidrofionekrosis yang berlanjut, yang berat ya. Pokoknya ini ginjalnya struktur udah gak kelihatan lagi. Ini hidrofionekrosis yang luar biasa besar, tapi isinya tidak terlalu anekoik. Ini nanah biasanya. Kalau nanah namanya disebutnya bionekrosis. Tidak jarang. Nah kalau orang CKD ginjal stadium 4-5 udah gini tampilannya. Ginjalnya kecil, contracted kidney. Kecil, bener-bener kecil kayak gini. Kadang makin susah nyarinya, karena nggak kelihatan bentuknya, saking susahnya, saking kecilnya. Ini livernya normal, livernya normal, permukaannya licin livernya, homogen sekali. Tapi kita lihat ginjalnya kontraktif, ukurannya kecil, kurang dari berapa senti nanti itu diukur. Pelviocalises tidak melebar, diferensiasi konteks medulanya udah susah karena kecil. Ada sih sedikit di sini, medula konteks bisa dikenali, tapi ukurannya kecil,
sudah dikenali depresi korteks medulanya. Ini gagal ginjal. Orang-orang HD yang non diabetik terutama yang hipertensi rata-rata seringnya seperti ini. Kemudian ini mau menunjukkan kalau yang B ini normal sih, ini normal, sudah betul normal. Jadi harusnya dia dekat sama ekogenitasnya harusnya dekat. Oh ini isoekoik seperti itu. Yang kalau ginjal itu jarang sekali hiperekoik pada ginjal itu jarang. Yang lebih sering hiperekoik yang liver. Jadi yang menjadi patokan sih kalau untuk ekogenitas ginjalnya. Hiperekoik sering-sering yang disalahkan hiperekoik pada livernya. Jadi jarang kita bilang liver tampak hipoekoik itu jarang sekali karena patokannya di ginjal. Lebih sering dia jadi liver. Ini contoh yang isoekoik normal antara liver dan kidney sama ginjal. Ya. Ini yang disebut polycystic kidney. Jadi kalau sering ketemu juga nih perempuan masih agak muda punya faktor yang disebut kista gitu ya. Kemudian diabetes usianya agak muda, di keluarganya berulang, agak kadang-kadang seringkali infertil, ternyata ada polycystic disease, polycystic ovary, kadang-kadang ada polycystic kidney juga. Benar-benar berkista-kista gini, bentuk ginjalnya kita taruh tempatnya udah benar promnya, tempatnya ginjal, tapi yang keluar gambarannya begini. Ya, polycystic kidney, ginjalnya strukturnya sudah tidak bisa dikenali dan penuh dengan kista-kista kiri dan kanan biasanya. Polycystic kidney. Ini kembali ke hidronefrosis tadi, ini penjelasan skematiknya. Ini hidronefrosisnya, pelebaran valve varices, ukuran ginjalnya di mana, differentiated cortex, tampak pelebaran valve varices seperti ini. Ini sama, cuma ini di ginjal ada begini, ada tampilan batu di sini. Pas kita geser ke bawah ke kandung kemih, ternyata ada gambaran batu di bawah. Ada contohnya, temuan kasus yang kita dapat. Tadi setelah dari dia kan kandung kemih ya, kandung kemih apa yang dinilai ya ini terisi atau tidak gitu ya. Terus permukaannya tebal atau enggak. Kalau kita ragu-ragu, di zoom ukur sama kayak tadi 2 mm patokan normalnya. Sistitis versi kandung kemih berulang ketebalannya lebih dari 2 mm, 3 mm ke atas gitu ya. Gitu. Tapi kalau penuh ya, kalau persiapannya bagus dan kandung kemihnya penuh. Kalau nggak penuh, kita masih bisa sampai 5 mm masih oke. Tapi kalau gini kan penuh nih, ini penuh. Kalau segini penuh tapi 5 mm ya berarti menebal gitu. Tapi kalau dia kempes, nggak udah keburu pipis duluan gitu, kita bisa ukur 5 mm masih bisa normal. Tapi kalau mengembang gini, jelas ada isinya 5 mm ya sistitis artinya. Tapi kalau normalnya di 2 mm ke bawah. Jadi kalau perempuan dengan adanya penuh terisi bladernya, uterus akan terlihat lebih jelas, jadi kontras di sini. Jadi kita bisa nilai uterus miom apa segala macam bisa kelihatan. Nah, yang mau dilihatkan di slide ini adalah namanya cavum douglasii, Pons of Douglas. Ini ada di belakang sini, di belakangnya uterus gitu ya, sebelah sini. Kalau ada trauma pelvis, tabrakan, dipukul, KDRT segala macam, ditendang olahraga gitu, ada cairan di sini. Ini ada biasanya ada perdarahan. Atau kasus-kasus KET yang karena terganggu perdarahan, abses tubuh korneal perdarahan gitu, darahnya akan ngumpul di cavum douglasii. Nanti di bawah sini ada anekoik besar gitu, itu tempatnya di situ, Pons of Douglas atau cavum douglasii. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa ada ya hoki ya, kalau ada massa besar di rektum kadang kelihatan juga bisa di sini. Tapi karena dia menembus bladder, uterus, baru rektum ya nggak selalu bisa kelihatan. Ini sistitis, karena kita ketemu pasiennya apa? Hematuri perdarahan, ada endapan darah, kelihatan kayak sludge tadi, kayak sludge di kandung itu, tapi di kandung ini itu darah biasanya, darah atau nanah, tapi yang seringnya endapan darah. Kalau pasiennya miring dia bergeser seperti ini, yang biasanya darah. Tampak endapan dengan gambaran air blood level intravesika, kita bilang begitu. Nah, kadang ada batu juga, batu nggak cuma di ginjal. Batu vesika cukup banyak. Jadi sama seperti gambarnya, nampak lesi hiperekoik berbatas tegas diameter sekian disertai acoustic shadow. Ekor momentnya ini khas kan. Akustik atau acoustic shadow, ini dia, ini batu. Kita bisa bilang vesikolithiasis batu kandung. Posisi terakhir limpa, tidak di atas ya. Ini selaris posterior,
slide 78 atau yang paling bawah kira-kira, jangan turun ke slide 3. Gambarannya seperti ini, sama kayak liver tadi kita bandingkan dengan ginjal kiri. Ukuran normal ujung ke ujung, pol ke polnya 10 sampai 12 cm panjangnya. Diameter ini kadang-kadang susah kita dapatkan, tapi diameter pol ke pol atas bawah itu kalau bisa kita dapatkan. Lewat 10 cm kita boleh mulai bilang besar. Tapi ada literatur bilang 12 masih oke, tapi biasanya kita pakai 10. Nah, ini rangkumannya. Jadi apa yang bisa kita deskripsikan? Liver, apa ini laporan hasilnya ya. Ukurannya gimana, tepinya gimana, parenchymnya gimana, baru apakah nampak kelainan massa, nodul dan lain-lain. Saluran empedu lebar atau tidak, sambil zooming kita bisa lihat. Pankreas ukurannya gimana, parenchymnya gimana, massa atau tidak. Limpa juga sama, gallbladder ukuran, dindingnya gimana, isinya ada sesuatu atau tidak. Ginjal kanan kiri, ginjal sama tadi. Kalau ginjal seperti yang saya sebutkan tadi, ukurannya gimana, diferensiasi korteks medulanya gimana. Terminologinya bisa begini, kalimatnya bisa diubah-ubah, tapi diferensiasi korteks medulanya bagaimana. Kemudian baru pelebaran vascularisis ada atau tidak. 3 besarnya itu. Baru bawahnya tambahin lagi, seperti halnya semua organ padat yang lain, ada massa atau tidak di parenchymnya. Tapi 3 besarnya ginjal tadi itu ya, ukuran, diferensiasi korteks medula, dan pelebaran vascularisis. Kemudian kandung kemih, ukuran dinding. Nah, itu. Nanti sambil kita bisa lihat prostat, nanti kalau prostat kita ajarkan ukurannya. Oke, itu secara garis besarnya, mudah-mudahan tidak terlalu membosankan, lumayan banyak, tapi nanti semua akan lebih jelas di alatnya. Karena kalau